Halo Sobat BCF, pernahkah kalian terpikirkan bagaimana cara pembuatan gelas atau cangkir yang sering kita pakai sehari-hari? Ingin tahu tempat penjualan dan pabrik cara pembuatannya? Yuk, mari lihat video berikut ini. Oke, kita sudah berada di CV Bareta Cemerlang. Di sini kita akan ditemani oleh satu orang. Yuk, mari kita lihat. Kita sudah ditemani oleh Bu Nuraini. Ya, Bu Nuraini bisa jelaskan tentang apa saja sih yang ada produknya di sini? Jadi kita dari CV Bareta Cemerlang ada 5 brand, di mana keduanya ini ada brand Cangkir Bogor dan Mukef. Kalau untuk brand Cangkir Bogor ini sendiri, ini untuk khusus souvenir perusahaan. Dan untuk brand Mukef khusus untuk souvenir wedding. Untuk model-model ini yang paling sering digunakan kita ada 20 lebih model, di mana bisa terdiri dari beberapa model dan bisa untuk custom design, custom bentuk dan juga custom warna. Kalau di sini di rak yang sebelah sini ini biasanya khusus untuk displaynya souvenir perusahaan. Jadi kalau souvenir perusahaan itu nanti bisa pakai desain logo souvenirnya ataupun nanti desain logo perusahaannya atau desain dari kita sendiri. Jadi desainnya itu bisa dari logo perusahaan tersebut ya? Boleh. Karena kan memang kalau untuk perusahaan biasanya yang mau ditampilkan adalah dari logo perusahaan itu sendiri. Iya. Beda lagi kalau souvenir wedding itu kan lebih umum untuk desainnya dan lebih ke wedding, jadi itu bebas biasanya. Di sini ada brandnya apa aja sih? Kalau brand kita ada 5, yang tadi udah 2 aku sebutkan, Cangkir Bogor dan Mukef. Kemudian ada juga brand Bogor. Yeah. Bogor itu biasanya untuk coffee shop, restoran. Kemudian ada juga brand Bimak. Kalau Bimak itu untuk polos kopi. Jadi biasanya target kita adalah pasar-pasar yang buka usaha di Sukabumi. Gitu. Dan yang kelima ada brand No Limit. Kalau brand No Limit ini sendiri untuk retail. Jadi kita jual satuan kayak juga. Karena biasanya souvenir yang kita jual itu dalam untuk quantity ada minimumnya gitu. Kalau untuk no limit bisa untuk di satuan. Untuk penjualan biasanya melalui apa? Kalau penjualan kita saat ini lebih seringnya online, lewat marketplace, sosial media, by WA juga. Kemudian kalau mau datang langsung untuk lihat workshop seperti ini juga bisa. Jadi tapi sejauh ini kita online. Mungkin Sobat BCF ini penasaran ya cara membuat cangkir ini. Ada tempat memproduksinya tidak? Ada, kita kebetulan produksinya langsung sendiri. Kita ada pabriknya di Sentul. Oke. Iya. Mungkin nanti kita ke tempat lokasi saja ya. Boleh langsung ke tempat lokasi. Oke. Yuk, kita ke tempat lokasi. Oke, kita sudah berada di pabrik CV Bareta Cemerlang. Kita lihat-lihat dulu ya. Ini saya untuk apa ya? Kalau kita lagi ada di bagian proses pembuatan bahan bakunya. Bahan baku. Ya, bahan bakunya dimulai dari masih bahan, kemudian digiling untuk nanti bahan baku jadi Tapi dari bahan ini langsung digiling dulu. iya, diproses digiling sampai nanti jadi bahan untuk pembuatan cangkir. Boleh kita lihat bahan Iya. bahannya? Dari ini bahannya kita dari stoneware, pembuatan bahannya stoneware. Karena kan karena lihat itu kan ada banyak ya, kayak ada stoneware, ada porcelain, ada gerabah. Nah kalau kita pakai bahan yang stoneware-nya. Oke, setelah bahan ini di penggilingan kita ke bagian apa nih? Setelah ini kita ke bagian jigger. Kalau jigger itu untuk proses pembentukan dari cangkirnya itu. Bisa kita lihat? Iya, Mas. Kita ke bagian mana? Jadi untuk proses pembuatannya kita ada 2 jenis, ada casing sama jigger. Kalau jigger itu dia penempelan handle-nya jadi kepisah. Jadi ada yang muk yang sudah bersama dengan handle, ada muk yang belum ditempel handle. Nah kalau jigger ini kita prosesnya nanti ada muk, tapi belum ada handle, jadi sekalian dipasang sama handle-nya. Itu namanya proses jigger. Untuk proses kedua kita ada yang namanya casting.
Jadi dikasih itu dia udah berbentuk muknya sudah dengan pegangannya atau bekalnya. Oh, setelah pembentukan seperti ini ada proses Nah, pembentukan nanti kita masuk ke proses pembakaran. pembakaran ya. Oke, sebelum kita ke pewarnaan atau pembentukan, kayak ini ada apa ya? Bisa jelasin dulu. Jadi kalau tadi kan ada yang sistem jigger. Ya. Kalau jigger itu kita hanya bikin bentuk dari muknya aja tanpa gagang. Nah, ini proses untuk bikin gagangnya. Nanti ya, jadi gagangnya itu bikinnya tersendiri. Ya. Dihalusin dulu, setelah nanti gagangnya udah jadi disatukan dengan muk yang tadi dibentuk pakai jigger. Jadi ditempel. Untuk ditempelnya tersendiri pakai apa ya? Kalau ditempelnya manual sih, jadi dari muknya terus ditempel sama si pegangannya itu. Prosesnya dipakai. Oh. Oke, mungkin kita ke bagian selanjutnya kali ya, Teh? Ya, selanjutnya kita ke pewarnaan. Pewarnaan. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ini lagi berada di bagian pewarnaan ya? Iya, jadi tadi setelah muknya sudah jadi, ada yang udah berbentuk, ada juga yang disambung dengan model, kita lanjut ke bagian pewarnaan. Jadi memang sistem muknya itu kita celupin ke dalam pewarnanya itu. Cuma karena ini bahannya pakai termasuk bahan alami, jadi kalaupun kena tangan jadi nggak apa-apa. Jadi aman gitu ya? Aman untuk ya, Untuk pewarnaan tersendiri ada berapa warna di sini? warna itu kita banyak yang udah kita produksi banyak. Cuma kalau misalkan biasa beberapa perusahaan pengen warnanya itu sesuai sama logo. Sesuai sama logo? Iya, sesuai sama logo perusahaan itu sendiri. Jadi kita bisa untuk custom warna juga. Oke, kita setelah pewarnaan, ini ada bagian apa lagi? Setelah tadi pewarnaan, muknya akan segera dibakar, jadi masuk ke dalam oven. Nah, ini lagi mau disusun dulu, dimasukin ke dalam lori. Nanti setelah masuk ke dalam lori, nanti bakal masuk ke oven yang ini. Gitu. Mungkin kalau untuk lebih lengkap soal pembakaran bisa dibantu sama Pak. Oh, boleh cerita? Ya. Nah. Boleh bertanya Pak, ini berapa lama ya? Kalau untuk pembakarannya 16 jam, 16 jam. ya waktu pendinginan 5 sampai 6 jam. Ya. Kapasitas lori 3.900 untuk lori yang besar 1, kalau yang besar 2 2.600, kalau yang kecil tengah itu 1.600. Untuk pembakaran tersendiri berapa derajat ya? Suhunya 1.250. Suhunya 250. Ya. Oh. Setelah ini Kalau yang ini proses penyusunan. Proses penyusunan sampai selesai sekitar ya 7 jam kerja, karena tergantung besar kecilnya kapal lorinya atau kapasitas lorinya, bebannya. Nah, ini selesai, ini langsung kita dorong ke dalam. Kalau yang dalam kita keluarkan untuk pergantian lorinya. Kalau yang di dalam mungkin udah selesai untuk pembakaran, pendinginan, kita tarik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Mungkin Ya. kita akan dengan Bu Nura ini ke bagian lainnya. Oh ya, silakan. Mari Pak. Ya. Oke, setelah mungkin kita bisa lihat hasilnya ya. Ini Iya. jadi hasil dari pembakaran itu ya. Iya, tadi kan kita udah bikin bentuknya, terus dicelup. Nah, kalau misalkan tadi pencelupan warna, memang ini nggak kelihatan warna hijau. Tapi setelah tadi lewat pembakaran, nanti hasilnya jadi seperti ini, warna hijaunya keluar. Lebih keluar juga ya. Berarti tinggal Karena ini udah dalam bentukan polos, jadi tinggal kita kalau mau didesain nanti ada proses cetaknya, proses tempel, proses proses pembakaran. cetak ini. Ya. Ya, kita kan habis dari pewarnaan dan pengopenan, kita kan ke bagian pencetak label ya. Iya, bagian cetak dan tempel. Oke. Saya mulai tertarik, ini bagian apa ya? Kalau ini kita lokasi finishing. Lokasi finishing, jadi setelah tadi pembuatan muknya, itu kita merapikan bagian-bagian yang dirasa kurang rapi untuk muk tersebut. Kayak contohnya ini. Nah, ketika tadi udah dicetak dalam bentuk muk, ini kan ada yang nggak rapi. Iya. Kayak lebih kayak gitu kan. Nanti di bagian finishing ini nanti dirapikan dikit supaya lebih halus permukaan dari muka itu. Sekarang kita berada di mana nih? Jadi ini proses untuk cetak decal. Jadi sebelum ditempel ke Iya. muk itu nanti dicetak dulu desainnya decalnya.
contohnya ya? Iya, ini contoh detailnya. Untuk pengerjaan manual ini dengan PO order sekitar 50 piece ke bawah. Kalau 500 piece. 200 piece. Iya, untuk 1000 ke atas pakai mesin. Pakai mesin ya? Iya, pakai mesin. Untuk di bagian ini bagian apa nih? Jadi setelah tadi muknya, kita kan tadi cetak ya. Iya. Nah, dari sudah dicetak itu ditempel ke dalam. Setelah ditempel ke muknya ini, kita ke bagian apa? Setelah tempel ke muk, kita ke bagian pembakaran. Pembakaran. Tapi selain dari muk kita sendiri, kita juga terima jasa titip bakar. Jadi biasa kita dapat kayak gelas bling. Contoh di belakang ini. Nanti gelasnya itu dari klien, tapi kalau untuk desain cetak dekalnya sampai penyempelan dan pembakaran itu dari kita. Gitu. Jadi pembakarannya itu 2 kali ya? Iya, pembakaran muk ketika dari masih jadi tanah liat, Iya. terus diwarnain terus jadi muk, sama pembakaran untuk tempel untuk desain itu sendiri. Biar lebih kuat berarti. Iya, karena kan kalau desain itu kan kita kayak stiker, nah supaya desain itu lebih menyatu dengan muk dan karena kita memang cetakannya itu nggak kegores, nggak mudah pudar, itu kita harus bakar lagi. Mungkin kita langsung ke tempat pembakaran gitu. Terima kasih Bu ya. Oke, kita udah berada di lokasi pembakaran berarti ya Kak? Iya. Tadi kan udah sempat di-shoot yang pembakaran ketika masuknya. Iya. Nah, ini ketika keluarnya itu nanti hasil pembakarannya langsung dicuci, terus langsung di packing. Gitu. Nah, tadi ada contoh yang lagi ditempel. Nah, nanti kurang lebih hasilnya kayak gini. Jadi ini bisa dipastiin karena kita pakai proses decal bakar, dia nggak akan mudah terkelupas maupun luntur karena memang kita prosesnya dibakar. Jadi awet. Itulah kelebihan kita. Oke Mbak Andra, ini kita kan udah lihat-lihat ya dari semua prosesnya, dari mulai bahan-bahannya, terus Proses penggilingannya, pencetakannya, pewarnaannya. Jadi Sobat BC bisa tahu nih cara pembuatan keramik dan cangkir seperti itu. Ya Mbak Andra, ini terima kasih ya. Ya, Kita terima sudah kasih. dibolehin untuk mengunjungi pabriknya. Bongkar kreasi